kena tipu itu jauh lebih sakit daripada rugi. Jadi kita harus mengetahui apa sih ciri-ciri dari scammers ya, dan juga bagaimana modus operandinya supaya kita terhindar daripada daripada lingkaran setan negosiasi dengan scammers. Kenapa saya informasikan seperti ini? Supaya teman-teman eksportir atau calon eksportir lebih peduli lagi, lebih aware, dan lebih tahu apa ciri-cirinya, dan kalau kita ketemu dengan ciri-ciri yang seperti itu, lebih baik kita menjauh aja. Karena jangan sampai rasa senang kita mengalahkan logika kita. Jangan sampai gara-gara kita terbuai atau terlalu larut dalam kesenangan karena kita dibalas oleh buyer atau mau mendapatkan order pertama, kita lupa aspek-aspek keselamatan atau keamanan uang kita atau transaksi kita. Karena ini nggak bisa dipungkiri teman-teman. Saya pun juga di awal-awal ketika saya belum ekspor, kemudian saya dapat prospek buyer baru, itu senangnya bukan main. Seneng banget. Nggak bisa digambarin lah perasaan pada waktu itu ya. Ada senengnya, ada takutnya, ada was-wasnya, ada deg-degannya juga. Jadi semua jadi satu kesatuan experience yang menurut saya itu patut untuk kalian rasakan juga. Cuma jangan lupa tetap ya, aspek keselamatan, aspek keamanan uang kita, itu juga harus jadi yang utama. Nah, secara umum kita dapat sampaikan 3 ciri nih. 3 ciri secara umum buyer yang terindikasi scammer. Ciri yang pertama adalah negosiasinya terlalu mudah. Jadi apa yang kita sampaikan, baik itu spek ataupun harga, dia langsung iyakan. Spek kita seperti ini. Jadi nggak ada negosiasi spek, langsung oke, spek itu cocok dengan permintaan kita. Memang itu bisa terjadi, tapi minim lah kayak gitu. Pasti meskipun barang kita cocok dengan si buyer ini, pasti ada beberapa negosiasi detail spek mengenai produk yang mau dia impor ke negaranya. Kemudian kalau untuk harga, contohnya misalkan kita tawarkan harga sekian, dia langsung oke, harganya masuk. Ternyata harganya bagus, bla 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 bla. Nah, kalau harga ini memang ini udah ketara banget lah kalau dia scammers gitu. Karena di realitasnya ketika kita negosiasi dengan buyer yang valid, meskipun harga yang kita tawarkan itu cocok, pasti sama dia ditawar lagi. Tandai kata-kata saya ya, pasti sama dia ditawar lagi. Karena buyer dari seluruh dunia itu sama prinsipnya. Dia ingin harga yang termurah dengan kualitas produk yang kalau bisa semaksimal mungkin. Jadi misal kita tawarkan $1,5, ternyata budget dia masuk, pasti dia akan nawar 1,4 atau 1,3 bisa nggak? Atau 1, sekian lah. Nanti kita ada nego di sana. Nah biasanya kalau buyer valid, negosiasi antara spek dan juga harga dan yang lainnya itu lumayan panjang ya, sekitar mungkin 3-6 bulan atau bahkan ada yang lebih. Nah mungkin untuk negosiasi seberapa lamanya dengan buyer kita akan ceritakan di video berikutnya ya. Nah kemudian ciri yang kedua nih, biasanya buyer yang terindikasi scammer, dia mengiming-imingi kita dengan order yang sangat besar. Padahal mereka belum tahu siapa kita, belum pernah bertemu kita, apalagi belum pernah visit ke pabrik kita atau kantor kita. Jadi buyer yang terindikasi scammer, dia pasti akan janji, oh ya nanti saya order 50 kontainer langsung. Atau mungkin kita akan kontrak langsung 1 tahun. Nah di realitasnya, kalian harus tahu nih realitasnya. Buyer itu mungkin berani untuk kontrak kita, tapi pasti di awal-awal buyer itu bakal trial order dulu. Apakah barang yang kita kirimkan sesuai dengan omongan kita nih? Sesuai dengan klaim kita. Kita bilang, oh barang kita paling bagus, barang kita A, B, C. Nah buyer itu pasti bilang, oh, prove it. Buktikan. Dengan cara biasanya mereka trial order. Trial order dari buyer untuk shipment pertama itu macam-macam. Ada yang 1 ton, ada yang 2 ton.
Kalau saya di 2019 itu satu kontainer 20 feet. Itu termasuk yang mujur ya, yang beruntung ya, karena termasuk trial order yang lumayan besar bagi saya ya, bagi saya waktu itu. Jadi apakah ada kemungkinan untuk kita di order dalam jumlah besar pada saat pertama kali transaksi, apalagi dia belum pernah datang ke tempat kita, itu kecil sekali ya teman-teman, kecil banget. Kalaupun ada ya, pasti dia datang dulu ke Indonesia, dia cek pabrik kita, dan biasanya yang bisa melakukan seperti itu adalah eksportir produsen. Yang dia punya pabrik, punya barang, punya stok, kemudian dia punya track record, meskipun jualan lokal ataupun dia sudah ekspor. Umumnya kalau eksportir produsen, kemungkinan dia bisa untuk mendapatkan order langsung besar atau langsung kontrak gitu. Tapi kalau eksportir non produsen seperti saya pada waktu itu rasa-rasanya kecil kemungkinan. Jadi kita tetap harus membuktikan, harus trial order dulu. Kalau kita bisa sesuai dengan apa yang kita bicarakan kepada buyer kita dengan barang yang kita kirimkan, biasanya kita akan dapat repeat order atau bahkan kontrak. Itu realitasnya seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga, calon buyer yang terindikasi scammers adalah dia biasanya merayu kita untuk menggunakan metodologi pembayaran yang favorable atau yang sulit. Nah, favorable itu seperti apa? Misal, ketika kita mengajukan metodologi pembayaran kita 100% advance payment, 100% pembayaran di depan. Dia nggak ada nego, nggak ada babi bu, dia langsung oke, deal, no problem. Nah, ini ciri-cirinya nih kalau kayak gini. Atau ada beberapa buyer juga yang dia menggunakan atau merayu kita untuk menggunakan metodologi pembayaran yang sulit seperti kayak open account. Jadi buyer itu mau melunasi pembayaran ketika barang sudah ada di negaranya. Atau mungkin beberapa modifikasi. Jadi kita dibuat bingung dengan istilah-istilah. Di mana kita tahu metodologi pembayaran secara internasional umumnya ada 8 kan. Biasanya dia sedikit modifikasi. Oke, saya mau bayar DP-nya asal dokumen terbit. Nah, dokumen terbit kan berarti kapal kita udah berlayar. Berarti kita harus nyiapin barang. Kita harus muat kapalnya. Kapal kita berlayar, baru dokumen itu terbit. Dia baru mau bayar DP-nya. Jadi biasanya buyer-buyer itu menggunakan istilah-istilah yang rumit untuk dipahami. Sehingga kita harus cross-check ya, harus tanyakan maksudnya apa. Langsung kepada yang bersangkutan. Jadi metodologi pembayaran ini kalau buyer yang terindikasi scammers itu biasanya menggunakan yang favorable atau yang sulit seperti yang barusan kita jelaskan. Nah, gimana modus operandinya nih? Gimana biasanya buyer yang terindikasi scammer modus operandinya? Yang pertama, selain 3 ciri-ciri yang tadi ya, biasanya buyer ini akan meminta kita untuk mendaftarkan produk kita ke otoritas tempat. Tergantung produk kita, misalkan kalau produk kita makanan, ya nanti kita diminta untuk mendaftarkan makanan kita ke otoritas penanggung jawab makanan yang ada di negaranya, seperti FDA atau BPOM di negara setempat. Itu pertama, modus operandinya. Pasti kita diminta untuk mendaftarkan produk kita. Entah produk kita apapun, nanti mereka cari alasan. Produk kita furniture, tolong daftarkan produk furniture Anda ke otoritas ini ya. Jadi banyak alasan lah dia. Nah, kemudian mungkin kita terpengaruh dan kita menyetujui ya untuk mendaftarkan produk kita. Dia biasanya akan mengirimkan atau merekomendasikan agency atau lawyer yang bisa mengurus dokumen tersebut. Dokumen yang tadi dia sebutkan. Jadi, tapi tenang aja Pak, bilang. Don't worry sir. Kalau Anda memang ingin membuat dokumen itu, kita ada agensi yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya dia selalu mengagung-agungkan perwakilan pemerintah, baik itu kota ataupun negaranya. Kita ada agensi atau perwakilan dari pemerintah atau lawyer yang bisa membantu Anda untuk membuat dokumen tersebut. Dia biasanya kirim kontaknya tuh, si lawyer atau si agensi itu. Padahal ya sama komplotannya dia.
Nah, nanti kalau kita terpengaruh, kita bakalan kontak tuh si agency atau si lawyer tersebut. Nah, nanti agency atau lawyer ini dia akan meminta fee supaya dokumen yang tadi dipersyaratkan oleh importirnya terbit. Fee-nya berapa? Kalau yang saya dengar itu kurang lebih 300 sampai 500 US dollar. Ya, mungkin 5 sampai 10 juta lah. Itu kan nominalnya lumayan ya. Kalau kita bikin buat beli bakso, kita bisa berenang kali di bakso tersebut. Jadi tetap waspada ya teman-teman. Kebahagiaan kita jangan sampai mengalahkan rasionalitas pikiran kita. Tetap kalau misalkan nanti pertama kali kita mendapatkan balasan dari buyer, itu tetap tenang. Tenang kuncinya memang. Tetap tenang, kita cross check lagi si buyer ini seperti apa, dan kita lihat seiring dengan berjalannya waktu negosiasinya seperti apa. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sekali lagi tetap waspada ya, karena kejadian seperti ini sering sekali terjadi. Biasanya ini, tapi mohon maaf ya, bukan untuk mengeneralisir semuanya. Tapi biasanya dari Afrika ya, dari Afrika atau dari Dubai biasanya. Dulu yang paling sering itu kasusnya dari Dubai ya, dari Dubai 2018 kalau nggak salah, waktu saya belajar gitu. Sampai ITPC Dubai mengeluarkan bahwa kalau ada importir ini yang mau beli buah-buahan, buah segar, baik jeruk, apapun itu, kalian harus hati-hati, bla 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 gitu. Jadi di dunia perdagangan internasional juga banyak yang curang ya teman-teman, banyak penipunya juga. Jadi ketika kita ingin bernegosiasi dengan sebuah perusahaan, pastikan lagi, cross check lagi perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat pada saat nanti negosiasinya seperti apa. Kalau negosiasinya kira-kira merugikan kita atau nggak ketemu di tengah, ya kita biasanya skip aja lah. Daripada resiko besar mengintai ya ke depan. Jadi lebih baik kita skip aja. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan follow media sosial kita di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.